Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin amma ba'du. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur Allah terus menambah perpanjangan ya hidup kita di dunia, memberikan kita kesehatan, memberikan kita kemudahan untuk hadir kajian, dan mudah-mudahan kajian yang kita ikuti ini bagian daripada memenuhi gizi daripada jiwa kita ya, agar hidup kita seimbang. Ya, kita coba bahas ya konsep Islam tentang hidup ya. Eh, yang pertama, hidup adalah ibadah. Ya, ayatnya kita sudah sering-sering ulang nih, surah Az-Zariyat ayat 56 ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah. Nah, ini visi misi hidup kita ya. Bagaimana kita bisa menyembah Allah ya. Kalau kita mau definisikan arti ibadah ya, bahwa tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah. Ya, ibadah itu terbagi dua ya. Ada kaitannya dengan hablum minallah, salat, puasa ya, haji, zakat, tilawah ya. Nah, ada yang kaitannya dengan hablum minan nas, ya, di luar dari yang tadi itu ya. Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, dari mulai kita interaksi ya dalam rumah, di jalan ya sampai kantor, kemudian balik lagi ke rumah ya. Eh, baik eh, interaksi kita secara online ya seperti hari ini ya. Itu semuanya adalah eh, hablum minan nas ya, interaksi kita terhadap sesama. Nah, kalau kita mau jelaskan lebih detail lagi, ini terbagi dua ya. Yang dimaksud dengan hidup adalah ibadah. Yang pertama adalah berkonsentrasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hadis ya, sesungguhnya Allah taala berfirman, hadis qudsi ya. Wahai anak Adam, berkonsentrasilah kamu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku akan memenuhi dadamu dengan kekayaan dan aku akan senantiasa memenuhi keperluanmu. Jika kamu tidak melakukannya, maka aku akan memenuhi kedua tanganmu dengan kesibukan di luar dari ketaatan ya. Dan aku tidak memenuhi keperluanmu ya. Jadi memang kalau kita sudah orientasi hidup kita adalah ibadah ya, maka selalu kita menyesuaikan ya. Apakah saya berangkat kerja ini karena Allah atau hanya semata-mata bekerja gitu ya. Ketika dia hanya orientasinya ke kantor itu untuk bekerja saja, maka Allah nggak bersama kita gitu. Ketika Allah nggak bersama kita, kita bersama selain Allah gitu ya. Yaitu syaitan yang baik berupa bisikan dalam diri kita maupun orang-orang yang sama-sama juga orientasinya tidak tidak karena Allah gitu ya. Jadi kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang punya niat yang sama gitu ya. Kalau dia niatnya karena Allah, maka Allah akan pertemukan dengan orang-orang yang juga karena Allah. Nah, kalau sudah orientasinya karena Allah, posisi apapun kita di kantor, eh, baik atasan maupun bawahan, yang ditakuti itu Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena kita punya posisi tinggi ya, selain teman-teman kita yang belum punya posisi tinggi ya, itu adalah amanah gitu ya. Bukan mentang-mentang kita dikasih posisi yang lebih tinggi itu kemudian kita ngikutin perasaan hawa nafsu kita ya.
Kapan kamu masuk kantor? Baru 2 tahun, Mbak. Oh, baru kamu ya? Saya sudah 20 tahun di kantor nih, atau 15 tahun gitu. Makanya tidak aneh, pembulian itu tidak hanya terjadi di sekolah, di kantor pun bisa terjadi gitu. Kenapa? Karena merasa jabatan yang dia peroleh lebih tinggi, itu dia punya wewenang untuk melakukan apa saja. Nah, di situ orientasinya bukan karena Allah gitu. Nah, dia memanfaatkannya. Saya misalnya ya, orang ngaji di rumah saya gitu ya. Eh, udah 5 tahun, 10 tahun gitu. Jadi karena saya merasa sudah memberikan ilmu kepada murid-murid saya gitu ya. Saya mengambil manfaat itu. Saya manfaatin itu semua teman-teman apa binaan apa jamaah pengajian yang saya kelola itu. Saya lihat nih di antara jamaahnya ini lagi nggak punya lagi nganggur nih, nggak ada kerjaan gitu ya, karena dia belum berkeluarga atau apa. Saya selalu gitu, bantuin dong di rumah saya ada acara nih. Nggak, saya nggak punya pembantu. Sampai lagi kalau saya ngasih dalil-dalil gitu ya, nggak boleh ngelawan dengan guru gitu. Tipis bedanya ya antara membantu guru dengan memanfaatkan murid untuk ngurusin urusan pribadi kita gitu ya. Terus kalau saya butuh uang ya gitu ya, saya butuh uang, saya cek lagi ini di antara jamaah pengajian saya itu ada yang kaya, pinjem ya. Nah, pinjem tapi nggak dibalik-balikin gitu ya. Itu namanya intifa ya. Allah akan murka ya. Memanfaatkan posisi eh, guru kita sebagai guru, kemudian kita mengambil manfaat ya. Itu tidak boleh. Begitu juga di kantor ya. Begitu juga pada saat kita menjadi anak buah ya, kita akan berusaha untuk menjadi anak buah teladan di sisi Allah. Kalau tadi sebagai atasan, atasan yang teladan di hadapan Allah. Dia akan menugaskan ya sesuai dengan job desk yang dibuat di kantor itu, dia harus hati-hati, tidak boleh menugaskan berdasarkan subjektivitas. Itu Allah akan marah gitu ya. Dan nggak boleh mengambil hak-hak anak buah gitu ya. Yang dia sudah waktunya istirahat, dia harus istirahat. Waktunya makan, dia waktu makannya. Mungkin saya pernah ceritakan ya bagaimana tanpa sepengetahuan saya, anak saya yang laki-laki, dia baru cerita setelah resign ya. Nah itu saya marah betul. Kenapa nggak cerita sama Umi? Anak kita itu adalah titipan Allah. Dia tidak boleh dihina, dia tidak boleh dilukai ya, oleh siapapun ya. Kalau resikonya harus keluar, rezeki Allah itu luas gitu ya. Nah, ini menjadi wejangan apa nasihat saya untuk yang akan datang, jangan sungkan-sungkan ya. Mungkin karena dunia pekerjaan bukan lagi dunia SMU ya, pembulian ya, penghinaan ya, kemudian harga diri ya, itu diinjak-injak, kita marah karena kita tidak pernah melakukan itu ya. Nah, ini kita juga begitu ya. Semuanya itu selalu ya pasti ada regenerasi. Saatnya kita menjadi anak buah, saat kita menjadi atasan. Tetapi kita tidak mencederai hablum minallah dan hablum minannas kita. Mau jadi itu sebagaimana yang dicontohkan oleh Khalid bin Walid ya. Khalid bin Walid itu menjadi panglima perang, setiap dia mimpin peperangan itu selalu menang. Selalu menang. Makanya ketika dia disuruh jadi imam sholat, dia mundur karena hafalan dia tidak banyak. Gitu. Nah, sampai pada suatu saat Khalid bin Walid ini sudah ada hawa-hawanya ini kayak dikultuskan gitu. Bukannya Khalid bin Walidnya, tapi penggemarnya gitu. Pada saat itulah Khalid bin Walid diganti posisinya yang tadinya dia sebagai panglima perang
dirubah menjadi prajurit ya. Tetapi Khalid bin Walid itu adalah sahabat Nabi yang terdidik dari tangan Nabi langsung gitu ya. Ketika ditanya bagaimana perasaanmu berjuang saat menjadi panglima perang dengan saat kamu berjuang menjadi prajurit ya. Jawabannya indah sekali. Saat saya memimpin perang, saya panglima perang, dan saya berjuang sebagai prajurit, nggak ada bedanya. Karena saya berjuang saat jadi pimpinan perang maupun jadi prajurit, semata-mata karena Allah. Gitu ya. Jadi luar biasa dimanapun kita berada ya. Makanya kalau hati kita itu kotor, nanti bahasa tubuh kita itu menunjukkan isi hati kita gitu ya. Kita sih nggak ngomong, jumawa kita nggak ngomong. Tapi bahasa tubuh kita itu merasa bahwa kita lebih senior, kita lebih baik daripada anak buah kita. Itu nanti kena penyakit yang disebut dengan gurur ya, membanggakan diri, penyakit hati. Berkonsentrasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tempatkan mana di mana saja berada ya. Dalam rumah tangga pasti ada pasang surutnya. Keimanan kita turun naik ya. Jadi kalau kita karena Allah ketika kita menghadapi ujian sesulit apapun kita kembalikan lagi ke Allah. Allah berikanlah kami kesabaran, Allah berilah kami kemudahan, keteguhan melalui ujian ini sampai kelar ujian ini. Makanya doa-doa itu penting banget ya. Jadi indah banget itu kalau Allah misalnya memerintahkan kita untuk selalu banyak baca Al-Quran ya. Sampai dikatakan isi Al-Quran yang berulang-ulang kita baca di situ banyak mengandung doa itu jauh lebih mustajab diijabah oleh Allah daripada doa khusus yang kita buat sendiri gitu ya. Kemudian kita disunahkan misalnya habis salam kita berzikir ya. Kemudian kita bersalawat ya, lalu kita berdoa dengan doa-doa yang kita prioritaskan. Kalau kita belum dapat jodoh, kita utamakan. Ya Allah, ya Robbi, berikanlah hamba kemudahan untuk mendapat jodoh yang Engkau ridhai. Ya. Jika belum waktunya, berikanlah kami kesabaran. Ya. Kalau kita sedang menghadapi ujian dengan pasangan hidup, ya lagi ada gesekan, kita minta berdoa sama Allah. Pertama doa diri kita ya agar bisa mengalah ya atau suami mengalah dan satukanlah kami karena tujuan berumah tangga adalah untuk menguatkan, saling menguatkan. Itu yang pertama, teman-teman sekalian. Yang kedua, tumbuh bersama ibadah sejak kecil. Nah, ini kita udah berlalu ya, tapi ada hikmahnya agar anak-anak kita, ya ponakan kita, ya cucu kita itu tidak mengalami seperti kita ya. Udah banyak maksiat baru dapat hidayah, baru hijrah. Kita ingin generasi anak-anak kita ini dia minimalis ya maksiatnya ya, tetapi kebaikannya jauh lebih baik dari kita karena umurnya masih muda ya. Dalam hadis Tabrani, siapapun anak yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah hingga ia meninggal, Allah akan memberikan kepadanya pahala 99 orang siddiq ya, orang-orang yang benar ya. Siddiqun ya, orang-orang yang sudah Allah pilih ya, orang-orang yang benar sampai akhirat ya. 99 orang ya. Nah, ini kita lihat betapa pentingnya kita mendidik anak kita ya. Pendidikan anak yang paling penting itu adalah dengan keteladanan ya. Baik ia lihat keteladanan kita maupun yang dia tidak lihat. Jadi harus berusaha ya kalau kita punya anak sejak dalam kandungan tentunya ya. Kita cari TPA ya, kita pilih TPA mungkin kalau kita kerja nggak memungkinkan gitu ya. Oh, kita ambil yang Sabtu Ahad, di situ kita temenin dia belajar di TPA ya, terbiasa dengan Quran ya, dari mulai Iqra ya atau Kiroati ya. Yang penting kita dampingi gitu, ada kita di situ. Atau kalau kita agak sibuk, kita bisa privat gitu. Yang di situ kita bisa mengawasi ya anak-anak kita berada ada majlis
Dari majelis taklim itu dimulai sejak dia kecil gitu ya. Dia ketemu guru ngaji, dia ketemu Quran, dia ketemu teman-teman yang soleh. Nanti di rumah dia akan belajar dengan orang tuanya ya. Jadi apa yang kita ucapkan itu pelajaran tentang perkataan yang baik. Apa yang kita pikirkan dalam diri kita itu adalah pemikiran ya, mindset yang nanti akan tertular kepada anak-anak kita ya. Jadi lingkungan yang paling penting ya. Ini ya, jadi hidup adalah ibadah ya. Nah, yang berikutnya adalah hidup adalah ujian gitu ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur ya. Yaitu yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Sungguh Allah Maha perkasa lagi Maha pengampun. Jadi hidup itu adalah ujian. Bahkan dikatakan dunia ini adalah tempat kita diuji, sedangkan akhirat adalah tempat balasan. Ya. Jadi yang pertama adalah ujian Allah bisa berupa ujian ketauhidan. Misalnya, apakah manusia hanya tergantung kepada Allah saja, ataukah mereka masih bergantung dengan sesuatu yang lain, gitu ya. Ujian ketauhidan, ya. Kita mungkin sudah nggak lagi percaya dengan dukun, gitu ya, jimat-jimat. Tetapi ketika kita mengatakan bahwa harta harta kita adalah milik kita, eh, dan saya dapat harta ini adalah usaha saya, gitu ya. Nah, kita udah kena tuh. Padahal kedudukan harta itu adalah titipan dari Allah. Kita dapat harta dari pekerjaan, memang Allah yang membisarkan kita bekerja di situ. Allah mulai tuntun kita dari memilih jurusan, memilih kemudahan ya. Jadi kita bisa dibisarkan oleh Allah, kita dapat memang didapatkan oleh Allah gitu. Seperti itu kita lihat ya. Begitu juga soal kelebihan-kelebihan yang Allah berikan pada diri kita ya. Nah, jadi ketika kita menganggap bahwa harta itu adalah milik kita, hak eh, saya mau apain aja hak saya gitu ya. Kemudian jabatan dan yang lainnya kita merasa adalah ini usaha kita, usaha sebesar apapun kalau Allah nggak bisa kan ya nggak bisa. Itu yang harus kita pahami ya. Jadi kita harus berlindung kepada Allah, jangan sampai kita menuhankan jabatan kita menuhankan harta kita menuhankan penampilan fisik kita menuhankan gaya hidup kita gitu. Nah, ini yang ngeri ya. Dari mana kita ketahuan menuhankannya itu? Ya kita nggak mau berzakat, nggak mau berinfak, nggak mau bersedekah, nggak mau berwakaf gitu ya. Dan kita selalu nggak ada waktu untuk membaca Al-Quran, untuk beribadah kepada Allah ya. Nah ini banyak orang yang diuji ini ya, tanpa disadari walaupun dia mengatakan Tuhan saya Allah, tapi kenyataannya bukan Allah yang dia prioritaskan. Gitu. Jadi bahasanya orang nggak pernah punya alasan ketika dia bekerja yang dia sukai lah ya. Nggak pernah ada alasan kecuali uzur lah ya, emang dia sakit atau apa. Tetapi selalu banyak alasan untuk bangun malam, selalu banyak alasan untuk bersedekah, selalu banyak alasan misalnya untuk berzikir, membaca Al-Quran ya. Akhirnya hari-hari kita itu rutinitas untuk dunia saja gitu. Bacaan Quran kita nggak nambah, hafalan kita nggak nambah, sedekah kita nggak nambah ya. Padahal yang nanti menjadi deposito akhirat adalah yang kita gunakan untuk ibadah. Yang kita gunakan untuk membantu orang ya. Banyak instrumennya banyak ya. Dari zakat, infak, sedekah, wakaf ya. Nah, yang kedua adalah ujian berupa perintah Allah seperti Nabi Allah Ibrahim diperintahkan Allah menyembelih putra tercintanya bernama Ismail. Coba bayangkan ya. Ujian Nabi Allah Ibrahim, makanya Nabi Allah Ibrahim ini disebut dengan bapak pengorbanan ya.
Dapat anaknya itu udah uzur, udah nggak masuk akal kalau orang bilang itu. Lahirlah Nabi Allah Ibrahim. Pada saat lahir, Siti Hajar itu Nabi Nabi Ibrahim diminta untuk menjalankan tugas, disuruh tinggal tuh Siti Hajar dengan Ismail di padang pasir, nggak ada tetangga, nggak ada wifi ya, nggak ada kulkas, nggak ada segala macam hal ya. Bagaimana Siti Hajar itu menjadi ibu peradaban ya? Ya karena punya suami yang juga sama-sama mencari keridhaan Allah. Bayangin ya, kemudian anak Ismail itu tumbuh menjadi pemuda ya, kan mau disembelih itu pemuda remaja ya. Allah perintah lagi. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insya Allah minas sabirin." Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar ya. Jadi ada perintah-perintah Allah itu yang nggak masuk akal. Yang menurut kita, jadi gini, kalau kita di ujian itu bisa kompromi, bisa diskusi, ya kita bisa milih. Misalnya ambil contoh begini, dia perempuan cantik ya, jadi seorang istri mandiri, punya bisnis, menjalankan peran dia sebagai istri dengan baik. Tahu-tahu suaminya selingkuh, gitu. Ya, perempuan soleh nih kita ceritakan. Pada saat itu nggak bisa dong kita komen sama Allah. Allah ada nggak sih ujian yang nggak begini gitu? Kurang apa saya? Badan saya, fisik saya cantik gitu ya, bagus ya. Saya berpenghasilan, saya begitu hormat sama suami, saya melayani semua kewajiban-kewajiban saya sebagai istri. Kenapa engkau uji seperti ini? Gitu. Nggak bisa begitu. Ketika ujian itu datang, bukan kita bermasalah. Bisa jadi ujian suaminya selingkuh itu Allah ingin melihat apakah dia lebih mencintai suaminya atau Allah. Yang kedua, Allah ingin meninggikan derajat. Jadi ketika kita diuji oleh Allah yang nggak masuk akal gitu ya, yang kayaknya kurang apa saya gitu ya. Lalu Allah menguji kita dengan itu dan kita sami'na wa ata'na, dengar dan taat, Allah ingin meninggikan derajat kita. Dan kisahnya Nabi Allah Ibrahim kan Allah pertama ingin melihat apakah Nabi Allah Ibrahim setelah dia punya anak, dia lebih mencintai anaknya daripada Allah. Satu itu. Yang kedua, apakah dia berhasil mendidik anaknya seperti yang Allah mau, gitu. Dua-duanya lulus itu. Walaupun kita lihat cara dialognya Nabi Allah Ibrahim. Ya bunayya. Jadi Nabi Allah Ibrahim itu sudah ngukur nih kalau anaknya belum berhasil dididik, dia pasti marah-marah gitu. Makanya Nabi Nabi Allah Ibrahim mengatakan, "Semalam dalam mimpi Allah memerintahkan saya untuk membunuhmu, menyembelihmu." Kalau Nabi Allah Ismail itu mengatakan, "Gimana sih ayah? Masa aku harus disembelih?" Maka Nabi Nabi Allah Ibrahim akan berkata, "Itu kan mimpi. Yang namanya mimpi itu bunga tidur gitu." Tetapi ternyata jawabannya adalah kalau Allah yang memerintahkan silakan ayah, mudah-mudahan saya termasuk orang yang sabar. Lulus menjadi orang tua yang berhasil mendidik anak. Jadi ibunya Ismail, Ismailnya sudah pasrah, ridho dengan perintah Allah yang nggak masuk akal itu ya. Dan mereka hakul yakin perintah yang nggak masuk akal itu pasti membawa kebaikan ya. Jadi ketika semuanya sudah memasrahkan diri ya sampai Ismail memberikan wasiat, sebelum engkau menyembelihku, tutuplah mataku agar engkau tenang. Yang kedua adalah gunakan pisau yang tajam
untuk memotong leherku. Yang ketiga adalah kain putih yang bersimbah darah, berikan hadiah buat Umi. Pasrah semua. Cuma itu yang Allah mau gitu. Ketika semua sudah menggantungkan diri kepada Allah, Allah adalah segala-galanya, nggak jadi penyembelihan itu. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, Allah hanya ingin tahu sebatas mana kita ridho dengan ujian-ujian yang menurut kita nggak masuk akal tadi. Allah hanya nunggu kita pasrah atau tidak gitu. Jadi ada berupa perintah yang nggak masuk akal gitu ya. Ya banyak, bukan hanya nggak masuk akal. Bab belum punya anak, bab orang tuanya belum juga taubat misalnya ya. Bab belum dapat jodoh, coba bayangkan. Makanya penting banget kita mempersiapkan menjadi seorang ibu. Ada seorang anak curhat sama temennya gitu ya. Dia pusing ngadepin ibunya yang minta untuk mengikuti berbagai macam ritual-ritual dukun ya supaya dapat jodoh. Bulak-balik suruh bawa bunga, suruh mandi, suruh ngikutin baca amalan-amalan. Padahal jodoh, umur, rezeki itu wilayahnya Allah. Pasti ada rahasia yang kita tidak pernah tahu. Nah, ini jadi ada ujian berupa perintah Allah yang memang Allah belum belum ngasih. Misalnya contoh kita udah kerja keras ya. Ternyata rezeki yang Allah berikan itu hanya cukup untuk kita makan sehari-hari tetapi kita bebas hutang. Gitu ya. Jadi wajar itu berkah sekali misalnya kadang-kadang belum sampai akhir bulan rekening kita sudah kosong. Berarti Allah mau ngisi lagi gitu. Yang penting kita nggak berhutang, yang konsumtif gitu ya. Berapa banyak orang punya perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Memang mereka bebas dari hutang. Makanya banyak orang-orang yang hijrah dari konvensional, dari riba ya. Itu banyak kan kita dengar kisahnya ya. Dia jual semua harta kekayaannya untuk melunasi hutang-hutangnya. Dia mulai dari nol. Setelah dia mulai dari nol dalam keadaan bersih, Allah angkat derajatnya. Dia berbisnis tanpa riba, ya. Makanya riba itu ada orang yang berbuat riba itu dia melawan Allah, ya. Jadi mensyukuri makanya yang suka dilupain itu adalah gizi ruhi ya. Ngikutin kajian-kajian itu sangat penting untuk mengarahkan kita. Andai kata saja misalnya ya kalau kita bahas tentang rumah tangga ya, itu bukan hanya persiapan buat orang yang mau menikah, yang sudah menikah mendengarkan tema tentang rumah tangga, itu tujuannya adalah supaya kesalahan yang pernah dilakukan, oh ternyata dulu itu nggak sesuai dengan arahan Allah, kita bisa bertaubat gitu. Itu yang paling penting ya. Makanya pengajian, kemudian kita selalu berdoa sama Allah ya agar guru-guru kita yang selama ini ngajar kita selalu dijaga keikhlasannya, ketekunannya, panjang umurnya gitu ya. Karena pasti mereka sudah mempersiapkan berbagai macam persiapan sebelum mengisi misalnya ya. Itu kita lihat. Nah, yang ketiga adalah ujian larangan Allah seperti apa larangan untuk korupsi, coba saya turunin. Seperti larangan berzina, korupsi, ya, kemudian membunuh, merampok, mencuri, sogok, menyogok, dan segala kemaksiatan serta kezaliman. Itu betul-betul jangan disentuh larangan Allah. Jadi kalau udah ada warning ya, di mana-mana itu jangan masuk ke lokasi itu berbahaya gitu. Nah, kita jangan masuk. Bahkan larangan berzina itu sudah diworo-woro la taqrabu zina. Jangan mendekati yang menuju zina. Sesungguhnya zina mata memandang, zina tangan ngechat dan nyentuh ya, zina kaki melangkah ke tempat maksiat, zina hati ingat orang lain yang bukan muhrimnya,
yang bukan suaminya gitu, orang lain ya, korupsi, merampok ya, mencuri, sogok menyogok ya, riswah ya. Jadi segala uang yang kita terima itu harus jelas dari mana ya. Makanya bisnis-bisnis bodong itu kan kita taunya keuntungannya gede ya. Kita nggak pernah tahu dia dia bisnisnya apa di mana. Makanya kenapa orang yang investasi di bank syariah ya misalnya, keuntungannya bagi hasilnya sedikit karena jelas. Nah, sementara banyak kita percaya aja gitu keuntungannya itu eh, orang kerja ngantor aja setengah mati gitu ya, pembantu babak belur gitu dia dapat gaji 1 juta atau 1,5 juta ya sebulan misalnya. Sementara hanya naruh sekian puluh juta kita dapat berapa juta misalnya. Sekali sebulan 2 bulan lancar gitu ya. Jadi nggak bisa kita percaya yang nyampein itu berjilbab misalnya, kemudian kita nggak ditemukan dengan orang yang pertama gitu. Banyak banget itu kasusnya. Cari ya keuntungannya. Kita harus tahu modalnya berapa, yang investasi berapa orang, kantornya di mana, MOU-nya seperti apa gitu. Akhirnya sekarang nyesek, baru ada kejadian gitu. Bisnis sembako gitu ya. Ternyata mulai nggak lancar dan udah investasi 400 juta. Itu baru 1 orang. Itu puluhan orang ya. Diulur-ulur, dijanji-janji gitu. Islam itu nggak begitu gitu. Segala sesuatu makanya kalau hati kita bersih, pikiran kita bersih, alarm itu keimanan gitu, nggak mudah terprovokasi. Kayak misalnya kasus-kasus yang kita lihat ya kemarin tuh ada peraturan di Saudi ya yang tidak mudah haji, bahkan furoda aja nggak lolos gitu ya. Bahkan ada istilah haji jedah ya. Karena mungkin merasa dulu bisa disiasati gitu. Jadi kalau kita mau haji plus itu minimal 7 bulan. Nggak bisa dalam waktu 2 pekan kita percaya gitu ya. Akhirnya banyak kendala ya. Segala sesuatu itu bersabar ya. Bagaimana mungkin kita mau haji tidak punya tasreh ya, namanya itu surat izin, kayak sebutan ilegal aja udah nggak pas itu. Nah, segala sesuatu tuh harus jelas ya. Mestinya segala sesuatu disiapkan, nggak mudah. Pentingnya kita berada di circle orang-orang soleh ya. Tidak terprovokasi. Kalau ada iming-iming bisnis-bisnis seperti itu, kita petain dulu ini benar apa enggak dari sisi syariah ya. Dan ini dalam surah 6153, dan sungguh inilah jalanku yang lurus maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Jadi kalau kita melanggar larangan Allah itu pertanda kita bermaksiat dengan Allah. Dan yang kita turuti subjektivitas hawa nafsu kita ya dalam melangkah. Jadi penting kita minta masukan. Ini benar enggak? Saya punya rencana ini, kira-kira benar apa enggak? Sama orang-orang soleh kita bisa minta masukan. Yang keempat, teman-teman sekalian, ujian berupa musibah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kita akan diuji oleh Allah ketakutan ya, ketakutan berpisah ya. Kalau kita lihat kenapa sejak anak-anak kita ya selama dia masih balik misalnya SD ya, dia masih ketergantungan sama kita. Tapi sunatullahnya kita datang sendiri akan kembali lagi sendiri. Maka diri kita, anak-anak kita ya, itu harus selalu diarahkan sebaik-baik tempat sandaran
adalah Allah. Sebaik-baik tempat ketergantungan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan diuji ya, ketakutan dengan kehilangan harta, ya kehilangan pekerjaan, kelaparan, ya kekurangan jiwa dan itu ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita ya. Nah, yang berikutnya adalah kehidupan itu singkat. Jadi kita diingetin lagi ya konsep dalam Islam itu bahwa kehidupan di dunia itu sangat singkat. Ini berawal dari sahabat Nabi Ibnu Mas'ud menceritakan bahwa Rasulullah SAW tidur di atas tikar, ketika bangun ada bekasnya. Maka kami bertanya, wahai Rasulullah SAW, bagaimana kalau kami sediakan untukmu kasur? Kemudian Rasulullah SAW menjawab dan menjadi sabda beliau, untuk apa kesenangan dunia itu? Hidup saya di dunia seperti seorang pengendara yang berteduh di bawah pohon, kemudian pergi dan meninggalkannya. Jadi dunia itu ibaratnya kita berteduh. Ya namanya berteduh tidak selamanya tinggal di situ. Atau halte ya, kita mau ke Surabaya, kita harus naik dari Gambir misalnya atau dari Senen ya. Itu di halte itulah kita sebetulnya dunia gitu. Biar kita memahami yang kita bawa itu bukan lagi kecantikan yang kita oplas ya. Kemudian HP yang menjadi yang udah kita sangat ketergantungan ya tiap hari gitu ya. Kemudian bukan lagi jabatan ya yang kita bangga-banggain gitu. Enggak. Semua jabatan apapun, posisi apapun ketika kita tidak mencederai hablum minallah hablum minanas, dia akan bawa ikut. Baju kita, kamar kita, sepatu kita, dompet kita, HP kita itu akan menjadi saksi memperkuat kita untuk masuk surganya Allah. Ketika semua benda yang melekat pada diri kita yang ada di sekitar kita itu menjadi saksi kita beribadah selama hidup itu. Tidak untuk maksiat. Tetapi kalau kecantikan kita gunakan untuk pamer, kita gunakan mungkin yang lebih sadis lagi menjual diri misalnya, atau HP kita untuk kita pamer kepada orang lain, maka itu yang memperkuat kita untuk di neraka. Gitu. Nah, jadi kita memposisikan, tapi bukan berarti kita kemudian udah kalau begitu kita tinggal di bedeng aja, enggak. Jadi semua rumah yang kita tempati itu kita harus syukuri. Bahkan kita berdoa sama Allah gitu ya. Bagaimana kita punya rumah yang luas ya, dari rumah yang luas itu orang bisa belajar ngaji di ruangan rumah kita ya. Kemudian kalau ada tetangga mau ada acara bisa menggunakan ruangan rumah kita, berkah sekali. Tapi kalau belum Allah ijabah, paling tidak semua yang ada di rumah kita ini menjadi saksi terhadap kesabaran kita, keikhlasan kita, air mata kita, doa-doa kita itu akan menjadi saksi yang membuat kita semakin kuat ya di hadapan Allah. Yang kedua, hidup manusia dibatasi oleh kematian. Batas inilah yang sangat ditakuti. Tidak hanya manusia tapi makhluk lain pun menjauhinya karena ketika sudah sampai pada batas ini semua kenikmatan dunia akan berakhir ya. Kita selalu diworo-woro ya. Bagaimana pada saat kita meninggal itu semua milik-milik kita itu kebawa ke akhirat ya. Apa jejak kebaikan yang kita tinggalkan ya. Waktu kita pernah kita bagi juga untuk umat gitu ya. Hari-hari kita ya. Tetapi kalau kita disibukin oleh dunia ya, coba bayangkan ya, orang yang hartanya berlimpah gitu ya. Kita ambil contoh misalnya kita punya logam mulia ya, punya tabungan A, tabungan B, tabungan C. Dan itu belum kita keluarkan zakatnya, belum kita sempurnakan dengan infak sodako ya.
itu hanya menyengsarakan kita ya. Karena orang yang tidak mengeluarkan zakat, dosa besar, dia akan memakan bara api ya. Dan ngeri lagi kalau kita ninggalin keturunan yang punya tipe sama, hubud dunia, mencintai dunia. Jadi harta kita yang harusnya digunakan untuk kebaikan, digunakan untuk kemaksiatan, nambah lagi dosa kita gitu ya. Makanya penting kita membahas tentang kedudukan harta, ya, kedudukan waktu. Nah, hari ini kita diawali dengan hidup, ya, konsep Islam tentang hidup, ya, agar kita bisa dibatasi kematian. Bahkan Nabi udah jelasin patokan kematian itu memang nggak dikasih tahu kita kapan meninggal. Batasannya dikasih tahu 60 sampai 70 tahun. Walaupun dibatasi, ada yang meninggal masih bayi, ada yang balita, ada SD, SMP, dewasa. Jadi nggak selalu kematian itu berujung di usia uzur, nggak. Kapan saja Allah mencabut nyawa kita. Tentu orang yang meninggalnya usia 17 tahun, ya berarti dia punya amanah tanggung jawab sejak balik. Misalnya 11 tahun ya, baliknya itu. Dia akan bertanggung jawab berarti 6 tahun ya. Kalau kita yang sudah bertambah umur sebanyak itulah kita harus mempertanggungjawabkan rapot hablum minallah kita dan rapot hablum minanas kita ya. Makanya kenapa kita ngaji hari ini ya. Kenapa kita maksain diri untuk berzikir, baca Al-Qur'an itu untuk ngebenerin rapot-rapot merah kita yang lalu SKS ya. Yang ketiga adalah manusia mendapat taklif tugas dari Allah yaitu ibadah. Dan dalam menjalani taklifnya di dunia, manusia dibatasi oleh 4 dimensi. Pertama, dimensi tempat, yaitu bumi sebagai tempat beribadah. Maksimalkan. Apalagi bumi yang kita tempati ini dalam kondisi merdeka, tidak seperti di Gaza. Ya. Ibadah kita dengan air yang bersih, makanan kita dengan yang sehat. Ya. Yang kedua adalah dimensi waktu, yaitu umur sebagai sebuah kesempatan atau target waktu beribadah. Jangan disia-siakan ya. Jadi semuanya kita itu bisa beribadah, makan sekeluarga di restoran sekali-kali sebagai rasa syukur ya, ikatan satu sama lain ya. Itu ibadah. Kita ngantor ibadah. Kita apa saja semuanya selama itu tidak ada maksiatnya dia ibadah. Dimensi potensi diri sebagai modal dalam beribadah ya. Mumpung mata kita masih bisa melihat, telinga kita masih bisa mendengar, tangan kita masih bisa bergerak ya. Saya ya dapat musibah tangan kiri saya waktu menuju rencana aksi menuju Global March to Gaza ya. Sampai sekarang nih masih 2 terapi fisioterapi lagi. Kita mau pakai ikat rambut aja susah sebelah kiri ya. Mau takbir aja susah gitu. Eh, nah itu ya, mumpung masih ada ya, kita masih punya kesempatan dengan kajian-kajian di kantor ya. Itu harus kita syukuri ya. Nanti lambat laun teman-teman sekalian, Allah akan nyicil mengambil semua nikmat-nikmat itu. Penglihatan kita udah nggak bisa lagi pakai softland, pakai kacamata ya kalau dia sudah diuji oleh Allah dengan diabetes ya. Pendengaran kita udah nggak bisa lagi pakai alat ya. Badan kita yang tadinya lurus Allah mulai bungkukkan ya. Pelan-pelan lahir dalam keadaan lemah dan ketemu Allah, Allah lemahkan kembali. Yang bisa kuat itu adalah selama hidup kita menanam banyak kebaikan ya. Dan dimensi pedoman hidup yaitu ajaran Islam yang menjadi landasan amal ya. Jadi ini panduan ya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksimalkan ya umur yang tersisa ini. Nah, yang terakhir adalah akhirat lebih baik daripada dunia. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu waladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaquna afala ta'qilun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari permainan ya, gurau belaka dan sungguh kampung akhirat
itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, maka tidaklah kamu memahaminya. Keberhasilan di akhirat adalah sesuatu yang tidak boleh ditawar sedikit pun karena ia merupakan faktor utama. Ini harus kita ingat. Maka dikatakan dia kehidupan yang lebih baik. Jadi progres akhirat kita, urusan kita setelah meninggalkan dunia, dalam kubur, kubur kita harus raudhah min riyadil jannah, menjadi tempat taman dari taman-tamannya surga. Yang kedua, pada saat padang mahsyar kita termasuk yang dipilih oleh Allah berada di singgasananya Allah. Tidak kepanasan, tidak dalam keadaan telanjang ya. Karena Allah pilih gitu ya. Itu kita siapkan. Tidak boleh ditawar sedikit pun karena ia merupakan faktor utama. Ia tidak rela mempertaruhkan keberhasilannya di akhirat demi keberhasilannya di dunia. Nah, jadi jangan sampai akhirat kita abaikan, kita lebih mengutamakan dunia. Namun sebaliknya, demi keberhasilannya di akhirat, ia rela kehilangan keberhasilannya di dunia. Ya. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Akhirat dulu diutamakan, tapi dunia secukupnya ya. Semua jabatan kita, kekayaan kita, kemudian jaringan kita, kita diminta tujuannya adalah memperluas semakin banyak orang yang taat, semakin banyak orang yang berinfak, berzakat, berwakaf ya. Jaringan-jaringan itu. Kalau kita sendiri nggak mungkin gitu ya. Kita paling bantu berwakaf setiap Jumat 10.000 misalnya. Tapi dengan jaringan kita akhirnya muncul 200 juta, 150 juta. Maka pahala yang akan kita dapatkan itu sebanyak orang yang berwakaf, sebanyak orang yang berinfak ya. Begitu juga kegiatan ya, kalau kita ada acara-acara kajian seperti ini, tugas kita ngajak, nge-share sebanyak-banyaknya. Pada saat kita nge-share saja, kita mendapat pahala sebanyak yang kita share. Lalu dari yang share itu ada 10 orang yang merespon kajian kita, tambah lagi pahalanya ya. Bertambah lagi yang 10 itu lalu mengamalkan apa yang dia dapatkan, itu menjadi MLM ya. Mungkin dari sisi dunia tabungan kita kosong ya, habis untuk makan, untuk ibadah ya. Tapi yang paling penting adalah jariah, kebaikan di akhirat nanti. Saya pikir itu mudah-mudahan Allah terus panjangkan umur kita, sehatkan karena kita lagi mengkais-kais ya, umur yang tersisa ini lagi mau benerin dosa-dosa kita masa lalu, rapot-rapot kita yang merah kita ingin biruin dulu ya. Dengan usaha yang sungguh-sungguh, kalau menurut Allah sudah beres, ya kita serahkan ke Allah. Kapanpun Allah mau cabut nyawa kita, ketika amal rapotnya sudah biru semua, kita ridha gitu ya. Tapi kalau boleh request sama Allah, Allah jangan engkau cabut nyawaku sebelum kami dekat dengan Al-Quran. Allah jangan engkau cabut nyawaku sebelum hati kami bersih. Allah jangan engkau cabut nyawaku sebelum waktu, ilmu, dan jaringan yang kami miliki untuk dakwah dan tegaknya Islam. Kalau kita bisa request. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan dan memanfaatkan setiap tarikan waktu kita, nafas kita untuk menjadi lebih baik lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.